warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tidak terkurang suatu apapun gitu ya. Kita ketemu lagi nih teman-teman di minggu yang keempat. Kita sudah ada di minggu yang keempat dan minggu yang keempat ini masih berada di suasana yang indah yaitu bulan suci Ramadan ya. Teman-teman lagi bulan suci Ramadan, saya harap teman-teman semangatnya bertambah bukan malah berkurang jadi, "Miss, akunya lapar, akunya capek." Teman-teman kayaknya teman-teman sudah bukan waktunya lagi ya seperti itu, karena kalau yang masih ngeluh rasa capek, yang masih ngeluh rasa lapar itu kayaknya adik-adiknya teman-teman yang ada di tingkatan TK atau SD gitu ya. Kalau teman-teman tuh harus yang dalam kondisi strong gitu ya, harus strong, harus semangat terus teman-teman, apa namanya, teman-teman niatkan, saya juga niatkan ini menjadi sebuah hal yang positif, teman-teman belajar, saya menyampaikan apa yang saya tahu duluan gitu ya. Kita niatkan semuanya positif, semuanya yang baik, insya Allah ya teman-teman. Dengan belajarnya teman-teman akan menjadi nilai tambah, nilai plus nih dari saumnya teman-teman gitu ya. Jadi tambah kebaikannya ya. Jadi tabungannya teman-teman tambah gitu ya. Nah, teman-teman sama seperti minggu-minggu yang kemarin gitu ya. Satu minggu itu kita membahasnya adalah dua Dua topik ya teman-teman, kita membahas 2 topik. Kalau topik satu topik yang pertama itu kan kita membahas mengenai ragam bahasa. Nah, di topik yang kedua ini teman-teman kita akan membahas yang namanya laras bahasa. Ragam bahasa dan laras bahasa ini sebenarnya hampir mirip, tapi ada bedanya ya teman-teman ya. Jadi hampir mirip tapi ada bedanya nih teman-teman. Kalau sebelumnya kita membahas ragam bahasa, sekarang membahas laras bahasa. Ragam dan juga laras bahasa itu sama-sama dari penutur, sama-sama dari si pengucap. Yang kan kita nih kalau bahasa ada dari dua sisi ya, ada yang penutur sama ada yang namanya penerima. Nah, si laras bahasa dan juga ragam bahasa ini semuanya dari penutur. Tapi perbedaannya itu di mana? Perbedaannya kalau ragam bahasa itu penutur yang berdasarkan dari situasi dan kondisinya. Tapi kalau laras bahasa ini, teman-teman, yang ini disesuaikan lagi gitu ya. Disesuaikan dengan fungsinya ya, disesuaikan dengan fungsi pemakaiannya. Jadi tidak hanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi saja, tapi fungsi yang memakainya itu disesuaikan. Jadi antara si penutur, kita sebagai si penutur sama fungsi yang memakainya itu disesuaikan. Itulah yang namanya ragam bahasa, laras bahasa. Nah, teman-teman, laras bahasa itu mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah penggunaan kosakata dan bentukan kata. Jadi, kata-kata ini sangat dilihat ya berdasarkan dari fungsi pemakaiannya gitu ya. Kita makainya di mana nih? Di kondisi yang resmi atau kondisi yang tidak resmi. Mana kosakata yang dipakai dalam kondisi resmi, mana kosakata yang tidak dipakai dalam kondisi yang resmi gitu ya. Nah, kemudian ada frasa, klausa, dan kalimat. Nah, teman-teman, saya harap teman-teman sudah tahu ya dari frasa, klausa, dan kalimat. Teman-teman, kalau frasa itu lebih naik lagi dari kosakata karena biasanya ada dua gitu ya di dalam frasa itu ada dua kata klausa juga. Nah, kalau kalimat itu lebih kompleks teman-teman, sudah ada subjek, predikat, dan objek, sudah lebih banyak lagi kosakata yang bergabungnya, itu sangat dilihat. Nah, kemudian istilah, laras bahasa ini mencakup istilah. Kita harus bisa memilih dan memilah istilah mana yang kita gunakan dalam penggunaan bahasa kita, yang harus pastinya disesuaikan dengan penggunaannya. Nah, kemudian ada pembentukan paragraf. Nah, kalau ini pembentukan paragraf ini lebih ke dalam hal yang tulis gitu ya. Kalau yang lisan kan teman-teman maksudnya tidak kenal dengan pembentukan paragraf, tapi ini yang tulis. Jadi laras bahasa itu mencakup juga hal yang tulis, tidak hanya lisan saja, teman-teman.
Nah, kemudian penampilan hal teknis. Nah, ini kalau hal teknis ini biasanya berhubungan dengan yang lisan. Kemudian kekhasan dalam wacana. Nah, teman-teman, jadi wacana itu punya ciri khasnya tersendiri. Ada yang naratif, ciri khasnya seperti apa, yang ilmiah ciri khasnya seperti apa gitu ya. Nah, itu tuh teman-teman apa saja yang ada di dalam si laras bahasa. Jadi kita harus memperhatikan yang namanya penggunaan kosakata dan juga bentukan kata. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan penyusunan frasa, klausa, dan juga kalimat. Dan kita harus sangat memperhatikan penggunaan istilah pada saat kita menggunakan bahasa yang kita sesuaikan dengan si fungsinya itu. Nah, kalau di dalam bahasa tulis kita harus memperhatikan juga pembentukan paragraf. Semisal paragraf itu harus 4 paragraf. Sorry, 4 kalimat gitu ya. Tulisannya menjorok, kemudian penggunaan bahasanya harus sangat-sangat diperhatikan gitu. Jangan ada bahasa lisan yang gunakan dalam bahasa tulis. Nah, kemudian penampilan hal-hal teknis. Nah, kalau teknis ini lebih ke yang lisan. Jadi kita harus memperhatikan. Jadi kayak kesopanannya, tonsnya yang naik dan turun gitu ya, harus seperti apa, bagaimana kita mengucapkan satu kata gitu kan, harus benar ya. Kemudian ada kekhasan dalam wacana. Ini biasanya dipakai sama si penulis-penulis nih. Jadi harus mengungkapkan ada khasnya tersendiri nih dari wacana ini, ada spesialnya. Oke, teman-teman, itu aja tentang laras bahasa, lebih simpel lagi, lebih singkat lagi dari ragam bahasa yang sebelumnya. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menyimak video saya yang ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya, teman-teman. Setelah ini teman-teman menyimak video yang lain karena masih ada video lain di pembelajaran. Terus download semua materinya, baca-baca semua materinya, dan jangan lupa kerjakan tes online-nya ya. Teman-teman kerjakan semua yang ada di Indigos, yang ada di Smart Learning, supaya teman-teman progresnya bisa bagus, bisa 100%, nanti hasil akhirnya akan bagus. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semangat terus saumnya ya, teman-teman. Niatkan untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.